Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pasti ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang elusidasi struktur senyawa molekul dari uji fisik, lalu ada uji kimia, uji gugus fungsi, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa nonton video sebelumnya yang part pertama, kedua, ketiga dengan mengklik video di pojok kanan atas atau mengklik video di deskripsi video. Baik, saya akan lanjut ke video pembahasannya. Di sini terdapat soal hasil analisis suatu senyawaan atau unknown compound. Deskripsinya, bentuk cairan uji pemijaran tidak menghasilkan residu. Titik didih 90 derajat Celcius, bobot molekul 142 gram per mol. Senyawaan tidak larut dalam air dan natrium bikarbonat 5%, namun larut dalam natrium hidroksida 5%. Analisis unsur, tidak ada fluor, klor, brom, iod, sulfur, dan nitrogen. Rumus molekul C8H14O2. Uji gugus fungsi dengan reaksi 2,4 di nitrophenylhydrazine membentuk endapan kuning, negatif dengan serik nitrat, dan reaksi Schiff dengan natrium bisulfit membentuk endapan putih. Apabila direaksikan dengan ferriklorida tidak membentuk larutan berwarna ungu. Di instrumen IR-nya terbaca di spektra IR itu 2985 dan 1650 cm/-1. Spektra Heinemer HA 0,8 mm, integrasi sinyalnya 3,15 ppm, pergeseran kimianya dan pemecahannya adalah multiplet HB 4,8 mm, pergeseran 1,10 ppm, pemecahannya doublet. Spektra MS-nya ada massa per elektron 142, 99, 71, dan 43. Ini adalah bentuk spektra Heinemer-nya, teman-teman bisa lihat. Lalu ada soal, tentukan struktur senyawaan yang dimaksud disertai alasan yang jelas dengan memperhatikan hal berikut. A. Sifat fisiknya. B. Identifikasi gugus fungsi, tuliskan reaksi kimia yang terjadi. C. Spektra IR. D. Spektra Heinemer. Dan E. Pola fragmentasinya. Dan yang F. Konformasi satu struktur. Pertama kita akan bahas yang A. Sifat fisiknya. Uji fisiknya itu ada uji pemijaran, di mana bentuk cairan uji pemijaran tidak menghasilkan residu, berarti nyawa merupakan golongan alifatik atau rantai terbuka. Titik didihnya 90 derajat Celcius, berarti nyawa sedikit mudah menguap. Uji kelarutan, senyawa tidak larut dalam air dan natrium bikarbonat 5%, namun larut dalam natrium hidroksida 5%, berarti senyawa merupakan golongan A2. Teman-teman bisa lihat di diagram golongan kelarutan senyawa bahwa yang tidak larut dalam air dan natrium bikarbonat tapi larut dalam natrium hidroksida 5% adalah golongan A2. Di identifikasi gugus fungsi yang uji kimianya waktu analisis unsur tidak mengandung fluor, klor, brom, iod, nitrogen, dan sulfur. Berarti bukan senyawa halida, amina, amida, ataupun tiol. Uji gugus fungsinya direaksikan dengan 2,4 di nitrophenylhydrazine membentuk endapan kuning. Berarti kemungkinan senyawaan memiliki gugus karbonil. Direaksikan dengan serik nitrat negatif. Berarti kemungkinan senyawa tidak memiliki gugus hidroksil. Direaksikan dengan natrium bisulfit membentuk endapan putih. Berarti kemungkinan senyawa memiliki gugus karbonil, bisa aldehyat atau keton. Negatif dengan reaksi Schiff, berarti bukan senyawa aldehid. Direaksikan dengan ferriklorida atau FeCl3 tidak membentuk larutan berwarna ungu, berarti tidak memiliki gugus fenol. C. Analisis data spektra IR. Spektra IR-nya ada serapan 2985 dan 1650 cm/-1. Teman-teman bisa download tabel chart serapan IR ini, linknya ada di deskripsi video karena ini membantu teman-teman biar tahu apa sih serapan IR-nya itu gugus fungsinya. Kalau kita lihat 2985 cm/-1 itu adalah serapan CH sp3 stretching atau alkana. Lalu 1650 cm/-1 adalah C rangkap 2O karbonil stretching. D. Analisis data spektra Heinemer. Di sini keterangannya udah ada, di mana HA yang paling kirinya itu adalah 0,8 mm integrasi puncaknya, lalu yang HB 4,8 mm. Pemecahan yang HA adalah multiplet dan HB adalah doublet. Dari data Heinemer kita bikin spektra Heinemer seperti ini teman-teman agar lebih mudah melihatnya. Setelah itu kita cari B, jumlah ikatan rangkap atau simbolnya F, di mana F itu sama dengan X kurang setengah Y tambah setengah Z tambah 1. X nya itu jumlah atom tetravalen atau karbon, ada 8 dikurang setengah kali atom monovalen seperti halida dan hidrogen. Di sini cuma ada hidrogen ya, 14 tambah setengah kali atom pentavalen seperti nitrogen atau fosfor. Di sini tidak ada nitrogen dan fosfor, jadinya 0 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah
2, berarti kemungkinan senyawa memiliki kejenuhan itu 2 ikatan rangkap 2 seperti karbonil atau C rangkap 2C alkena. Karena kita tahu sebelumnya bahwa ada serapan IR karbonil tadi dan tidak ada serapan alkena ya tadi C rangkap 2C, maka bisa dipastikan bahwa 2 ikatan rangkap 2-nya itu adalah karbonil. Ditambah lagi dari nilai pergeseran kimianya ini yang 3,15 adalah nilai pergeseran kimia proton hidrogen itu mengikat atau dekat dengan karbonil, bukan berdekatan atau berikatan dengan alkena, karena di sini masih daerahnya adalah apil atau lebih terlindungi. Dan dari uji kimianya yang uji gugus fungsi menyatakan bahwa positif mengandung karbonil dengan uji positif bisulfit dan 2,4 dinitrophenylhydrazine. C. Angka banding proton atau ABP. Ha kan kita dapatkan tadi 0,8 mm, lalu Hb-nya 4,8 mm. Kita sederhanakan teman-teman untuk mencari proton hidrogennya. Misalnya kalau kita bagi dengan 0,8 mm semuanya, maka yang Ha-nya itu jadinya 1 hidrogen, 0,8 dibagi 0,81, jadinya 1 hidrogen. Yang Hb 4,8 mm dapatkan 6 hidrogen. Setelah itu kita hitung teman-teman, 1 hidrogen ditambah 6 hidrogen ini, jadinya kan 7 hidrogen. Kalau kita lihat dari rumus molekulnya, H-nya itu ada 14. Jadi bukan perbandingannya seperti ini teman-teman. Kalau kita coba bagi dengan 0,4 mm semuanya, maka kita dapatkan perbandingannya itu 0,8 kan dibagi 0,4 2, jadinya 2 hidrogen. 4,8 dibagi 0,4 sama dengan 12 hidrogen. Lalu kita hitung jumlah hidrogennya, 2 hidrogen tambah 12 hidrogen kan 14 hidrogen. Sesuai dengan rumus molekulnya, 14 hidrogen juga. Jadi untuk perbandingan dengan 0,4 mm benar ya teman-teman, 2 hidrogen itu setara dengan CH2 atau 2 kali CH. Karena ini 2 kalinya didapatkan dari pembanding atau dibagi angkanya, maka 2 kali CH bukan CH2, kecuali dia 2 hidrogennya itu didapatkan hasilnya bukan dari pembagian atau penyederhanaan. Setelah itu kita cari D, pendekatan gugus. Karena kita tahu tadi Ha-nya 2 hidrogen, jadinya 2 kali CH. Bentuknya itu adalah multiplet. Multiplet berarti dia mengikat atom tetangganya itu lebih dari 3 hidrogennya. Jadi kita bisa tulis dulu CH mengikat CH3 2 kali, terus CH. Ini masih kasaran aja teman-teman. Bisa jadi ini bukan CH3, bisa aja CH2 atau ini CH juga. Jadi ini masih kasaran karena bentuknya adalah multiplet, yang artinya lebih dari 3 hidrogen tetangga. Untuk yang Hb kan CH3 4 kali. Lalu bentuknya adalah duplet, berarti CH3-nya mengikat CH. Setelah itu kita gabungkan aja teman-teman pendekatan gugusnya seperti puzzle. Dimana yang paling mudah itu adalah CH3, karena CH3 itu udah pasti kita taruh di ujung. Misalkan di sini CH3 saya taruh di sini. Lalu karena Hb 4 kali kita buat seperti ini. Dia kan bentuknya duplet, berarti CH di sini. CH itu yang ada di Ha. Pas banget ya teman-teman, cuma Ha doang. Kita bisa gambarkan seperti ini. Lalu CH-nya itu mengikat karbonil. Karena kalau kita lihat dari tabel nilai pergeseran kimianya itu menandakan bahwa hidrogen yang dikarboni ini mengikat C karbonil. Karena F-nya itu sama dengan 2, berarti dia kan mengikat 2 gugus karbonil. Kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman, 2 gugus karbonil. Alasannya kenapa? Karena kita mencari bentuk kesimetrian atau kiri dan kanannya sama. Jadi pas ya, untuk simetri kiri dan kanan harus seperti ini teman-teman. C karbonilnya itu di tengah-tengah. Setelah kita dapat struktur senyawaan kasarnya, kita breakdown lagi apakah bentuk senyawa ini benar sesuai dengan spektra Hennemer atau tidak teman-teman. Ini adalah senyawanya, kita breakdown mulai dari Ha yang 0,8 mm, lalu 3,15 ppm nilai pergeseran kimianya. Kalau kita lihat di tabel nilai pergeseran kimianya ini, dia mengikat C karbonil, karbon yang mengikat hidrogen ini. Berarti benar ya teman-teman yang Ha-nya. Lalu yang Hb kan 4,8 mm, nilai pergeserannya itu 1,10 ppm, bentuknya itu adalah duplet. Kita lihat duplet berarti CH3-nya mengikat 1 hidrogen tetangga aja. Lalu 1,10 ppm itu berarti kan alkana atau hidrokarbon jenuh, lebih apil atau terlindungi, jadi lebih kecil nilai pergeseran kimianya dibandingin yang Ha yang berikatan langsung dengan karbonil. Jadinya benar ya teman-teman. Lalu dari rumus molekulnya itu C8H14O2. Kita hitung di sini C-nya 8, H-nya itu adalah 14 dan O-nya itu 2. Tadi itu F-nya sama dengan 2, berarti dia memiliki 2 ketidakjenuhan. Di sini sudah sesuai teman-teman, dia memiliki 2 gugus karbonil. Jadi sudah pas F-nya. Jadi secara Hennemer itu benar teman-teman, dan didapatkan 2,5 dimetil heksan 3,4 dion.
Analisis data spektra massa atau MS. Masanya itu mempunyai peak massa per elektronnya 142, ini puncak ion molekulnya. Lalu ada 99, 71, dan 43, ini merupakan puncak dari fragmentasinya. Senyawa keton ini ditembakkan elektron karena dia mempunyai dua oksigen yang memiliki elektron bebas, maka teman-teman bisa pilih salah satu oksigen yang mana satu elektronnya terlepas. Di sini saya memilih yang kanan. Satu elektron terlepas dari senyawa keton ini dan terbaca di spektrum massa sebesar 142 massa per elektronnya, lalu menghasilkan 2 elektron. Satu elektron di senyawanya ini yang terlepas ditambah satu elektron di spektrum massa. Lalu tadi peaknya ada 99 fragmentasinya. Berarti kita cari bagaimana cara mendapatkan angka 99, yaitu dengan kehilangan alkil di sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, bagaimana cara alkilnya ini hilang dan terbaca itu yang karbonil ini, yaitu dengan pembulaan homolisis. Karena homolisis di karbonil akan membentuk ion asilium. Jadinya seperti ini, teman-teman, dan terbaca di spektrum massa sebesar 99 massa per elektronnya, dan alkilnya ini menjadi radikal. Lalu ada peak fragmennya itu adalah 71 massa per elektronnya. Bagaimana cara mendapatkan angka 71 ini? Itu kehilangan di karbonil yang sebelah kanan dengan cara pembelahan homolisis, sehingga satu elektron diberikan masing-masing ke kiri dan kanan karbonil ini, sehingga terbentuk senyawa ini yang massa per elektronnya adalah 71 dan yang karbonil ini menjadi radikal. Selanjutnya ada peak dengan massa per elektron 43. Bagaimana cara baca 43 massa per elektronnya? Yaitu dengan cara kehilangan di sini, teman-teman, di karbonilnya, dan yang terbaca itu alkilnya. Bagaimana caranya alkilnya itu terbaca? Yaitu dengan cara heterolisis, sehingga 2 elektron diberikan ke karbonil ini, alkilnya jadi nggak ada elektron lagi dan terbaca di spektrum massa sebesar 43, dan yang karbonil ini menjadi radikal. F. Konfirmasi satu struktur. Setelah kita lihat dari data uji fisik, uji kimia, uji gugus fungsi, IR, Heinemer, dan MS, maka kita dapatkan bahwa senyawanya itu adalah benar. 2,5 dimetil heksan 3,4 dion. Berikut reaksi kimia dari 2,5 dimetil heksan 3,4 dion, di mana tadi terjadi reaksi positif pada 2,4 dinitrofenilhidrazin. Reaksinya seperti ini karena dia memiliki 2 gugus fungsi, jadi 2,4 dinitrofenilhidrazinnya menyerang 2 gugus karbonil ini, teman-teman, yang di senyawa ketonnya. Lalu reaksi natrium bisulfit juga sama, teman-teman, kayak 2,4 dinitrofenilhidrazin, karena ada 2 gugus karbonil, jadinya dia menyerang 2 gugus fungsi ini, jadinya hasilnya seperti ini. Sekian video dari saya menentukan struktur senyawa kimia dari data uji pemijaran, uji kelarutan, uji gugus fungsi, analisis unsur, spektra IR, MS, dan Heinemer, 2,5 dimetil heksan 3,4 dion, part keempat. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Bagi teman-teman ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.